Jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang paling ringan. Zikir itu amalan yang paling ringan ya Bapak Ibu, tapi bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Catat nih baik-baik. Kita tekun berzikir, amalannya ringan. Zikir ini kan gak ada rukun dan syaratnya Pak. Beda dengan sholat, haji, puasa, ada rukun dan syaratnya. Zikir ini kan gak ada rukun dan syaratnya. Yang penting jangan zikir di kamar mandi, udah itu aja. Ya, walaupun di zikir ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Muqayyad itu yang terikat dengan ibadah yang mengiringinya, seperti sholat. Kita tasbih, tahmid, takbir cuma 33 selepas sholat. Ya, karena memang ada hitungannya. Kemudian zikir pagi ada hitungannya. Tapi selepas itu, kita mau tasbih 1 juta kali, boleh nggak Pak? Boleh. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jangan tutup sholat kamu, baik yang sunnah maupun yang wajib, sebelum membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, gitu ya. Fi kulli dubur, ya, di dalam penghujung sholat kamu. Satu riwayat dikatakan dubur sholat itu, penghujung sholat itu adalah sebelum salam. Ya, nanti sebagian ulama mengatakan dubur sholat itu, penghujung sholat itu adalah selepas sholat, zikir selepas sholat. Jamaah kaum muslim ini ulama memang khilaf, ada yang mengatakan sebelum salam dalam sholat, ada yang kemudian setelah salam. Apa kata Nabi SAW? Minta tolong sama Allah untuk 3 hal. Ya, 3 hal ini yang sering apa Pak? Kita lalai. Yang pertama adalah zikir, syukur, dan beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma a'inni, ya Allah tolong hamba. Minta tolong untuk masalah apa Pak? Ala zikrika. Lah kan ini gampang. Siapa yang gak bisa zikir? Orang kalau baru masuk Islam disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mungkin ada yang susah. Ya khususnya orang Jepang, orang Korea Pak. Ya, kalau disuruh ucapkan alhamdulillah, subhanallah, mereka bisa. Kalau disuruh sholat habis syahadat, belum tentu mereka bisa. Suruh haji, harus belajar lagi. Kalau suruh zikir, habis mengucapkan kemudian syahadat, semua orang bisa. Tapi ternyata kita yang sudah lama Islamnya, tes 1. Tapi ternyata kita yang sudah lama Islamnya Pak, alhamdulillah, zikir pagi dan petang aja kadang lewat kita ini, gitu ya. Halo, kemarin saya mau tanya, tasbih kita selepas ya yang muqayyad, ya sholat gitu, selepas sholat gitu ya Pak ya. Kalau sholat kan sudah ada hitungannya. Mau tidur gimana Pak? Berapa jumlahnya? Sahabat-sahabat Nabi, Abu Hurairah contohnya kan itu Pak ya. Beliau bertasbih ketika mau tidur jumlahnya 12.000 tasbih. Halo? 12.000 tasbih. Wah, kita nggak sampai Pak Ustadz, baru subhanallah hitungan ke berapa ya, ke 10 sudah tidur kita Pak Ustadz. Ini amalan yang paling sederhana. Ya, amalan yang paling sederhana saja, kemudian apa? Kadang kita alpa zikir. Padahal zikir itu amalan yang kecil, tapi amalan yang kecil ini pahalanya besar, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Ketika ulama kemudian coba menjelaskan tentang kemudian fadilah zikir ini, jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana Pak? Ini bukti Allah cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan yang kecil yang kalau sungguh-sungguh kita bermujahadah Pak kan gitu ya, mendawamkannya, mengistiqomahkannya, merutinkannya,
maka dengannya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Coba kita lihat satu pahalanya coba. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u bainas samawati wal ardh. Ucapan satu alhamdulillah saja, Pak. Satu alhamdulillah saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan kebaikan. Coba. Ya, kan di akhirat nanti ada yang namanya mizanul hasanah dan mizanul sayyi'ah, ada timbangan kebaikan dan keburukan. Satu ucapan alhamdulillah itu pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tamlaul mizan, memenuhi timbangan kebaikan. Ya, harusnya nggak ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk neraka jahanam, pahalanya begitu besar. Berarti dosanya lebih besar daripada pahalanya, kan begitu ya. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang timbangan kebaikannya lebih ringan, berarti beratnya yang jahatnya, kan gitu, yang buruknya. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Nauzubillah min zalik. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.